Obras, obrolan asik. Baik, terima kasih buat teman-teman masih stay di Obras. Dan kita akan lanjut nih, masih banyak pertanyaan yang menarik buat teman-teman IMBI sendiri. Baik Bang, Bro, waduh saya sambil salah panggil nih. Apa nih motor 500cc sendiri itu biasanya kan masyarakat tuh kurang tahu tuh motor 500cc sendiri tuh seperti apa sih barangnya atau motornya apa namanya kayak gitu, bisa diceritain nih dari masing-masing dan kenapa memilih motor itu menjadi pilihan Anda gitu. Boleh nih dari abang-abang masing-masing nih. Masing-masing ya. Ya. Kita personal maksudnya. Ya, betul. Betul. Selera kan beda-beda ya. Betul, Bang. Oke, kalau Sama kemampuan beda-beda juga katanya. kebetulan kalau saya di sini pakai Harley, Road King tahun tua ya. Tapi kalau untuk Harley itu masih muda karena tahun punya saya Road King 2006, cc-nya 1600. Ya 1600. Kenapa saya pilih Road King? Karena nyaman. Sebenarnya kalau tidak harus di atas 1000, misalnya 500, banyak pilihan untuk motor-motor yang ber-cc 500. Mungkin untuk personal saya lebih tertarik sama Road King. Kalau untuk Bro Bagus? Kalau saya sendiri pakai Road Glide, sama tahunnya juga tahun tua. Saya milih itu karena untuk touring enak, untuk jalan jauh lebih stabil, lebih enak dikendarai lah, untuk handling segala macam. Menurut saya itu udah cukup lah. Kalau untuk dari saya. Bro Pulung? Kalau saya menggunakan Harley Street Glide karena tipe-tipenya tipe touring. Untuk kenyamanan, saya emang menyukai kenyamanan juga. Kenyamanan dari motor ini, dia waktu perjalanan kencang dia stabil. Jadi seperti itu. Lebih stabil ya. Ya. Oke. Abang dulu dong. Kok loncat sih? Bukan, habisin dulu yang Oh, yang habis dulu. Oh ya, beda-beda ya. Habisin beda. Amerika dulu ya. Ya, oke. Ya, kalau saya sendiri pakai Softail Fatboy tahun 2000. Motor saya di sini paling jadul sih. Kenapa jadul? Saya juga masih karbu. Yang lain udah injeksi juga. Kalau alasannya kurang lebih kayak Bro Bagus, Bro Dadang, sama Bro Pulung, untuk dipakai jalan jauh enak, untuk urusan kapasitas bensin juga aman, besar, jadi kita nggak dikit-dikit nyari pom bensin, dikit-dikit nyari pom bensin gitu. Itu aja sih udah Tapi saya. nggak dikit-dikit, harus banyak-banyak aja gitu. Ini lanjut ke. Oke, Bang. Abang lihatnya bawa motor hari ini berbeda sendiri ya daripada teman-temannya ya. Iya, betul. Nah, ini kita mau dengar alasannya kenapa. Jadi untuk saat ini saya menggunakan Kawasaki Z1000. Nah, jadi sebetulnya gini, kalau menurut saya alasan saya memilih ini sih sebetulnya dari awal buat pemirsa Dayak TV juga sebagai motivasi gitu ya. Karena saya pribadi gitu kan, dulu pernah punya cita-cita gitu kan, bahwasanya saya pengen mencapai satu titik di mana saya ingin menikmati hasil dari pekerjaan saya dengan hobi saya gitu. Karena yang tadi disebutkan itu memang untuk maintenance motor besar ini memang tidak mudah. Mudah, betul. Dan perlu banyak biaya. Artinya itu juga memotivasi saya untuk lebih baik dalam bekerja gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Sebenarnya teman-teman semua juga, kalau menurut saya enggak, ini sok-sokan aja, saya milih ini enggak gitu kan. Karena memang budgetnya segitu gitu. Ya kan? Kalau ngomong sebenarnya gitu. Iya. Tapi setidaknya kan kita kemotivasi, Betul, betul nggak? betul, Ya kan? betul. Jadi kalau kita misalnya, ada uang segini cukup nih beli motor di atas 500 cc. Nah itu letak kenikmatannya sebenarnya di situ juga sebetulnya. Tentang kepuasan pribadi masing-masing juga jadi ini secara ada. psikis tuh kita ya alhamdulillah kita bisa gitu kan. Gitu Ya gitu. Itu salah satu pencapaian keberhasilan yang kita bisa capai. Itu sih sebetulnya. Lebih ke ini personalnya memang tergantung masing-masing ya. Tergantung saya juga tergantung. Keinginan saya sih besar kayak mereka ya. Bener kan? Tapi mudah-mudahan kecapaian.
Baik. Kita lanjut nih Bang. Tanggapan dari abang-abang bro-bro nih, tanggapan dari bro-bro sendiri nih kan banyak banget nih kita lihat fenomena di masyarakat adalah tentang anak-anak balapan liar di jalanan gitu. Nih, tanggapan dari teman-teman nih saya minta tanggapan satu-satu nih. Ini bagaimana sih tanggapan untuk dari sudut pandang abang-abang nih ngelihat anak-anak yang suka balapan liar nih? Kalau dari saya pribadi, sudut pandang saya itu cukup mengganggu untuk pengguna jalan yang lain. Kenapa? Karena itu sangat membahayakan. Harapannya sih pemerintah bisa membantu untuk memberi Fasilitas wadah, gitu, memberi wadah ya. fasilitas wadah untuk mereka anak-anak atau teman-teman yang suka melakukan balapan liar. Karena kalau ketika ada wadah maka mereka akan berlatih di tempat yang semestinya, bukan di jalan raya, Itu kalau menurut saya. Oh, Bro Made? Untuk balap liar sebetulnya bagus, cuman tidak pada tempatnya, kan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya beruntungnya kita sekarang mempunyai pemimpin kota atau Pak Wali Kota yang bisa memberikan sarana ya, yaitu di Sabaru gitu. Sebetulnya itu adalah hal yang positif manakala kita bisa mensupport mereka dengan media yang tepat gitu ya. Jadi tinggal kita melihat dari perspektif yang positif gitu ya, supaya anak-anak muda yang sekarang yang punya hobi motor itu tersalurkan dengan baik melalui jalur prestasi gitu ya. Ya inilah sinergis dari masyarakat dan pemerintah gitu. Kalau menurut saya mungkin harus lebih baik gitu ya. Dan di sini juga IMBI juga punya peranan untuk memberikan contoh kan gitu ya di jalan raya, supaya kita bisa betul-betul menyampaikan pesan bahwa walaupun kita dengan motor yang cc-nya besar, kita masih tetap mengutamakan safety riding gitu. Dengan harapan jadi adik-adik yang sekarang sering ugal-ugalan gitu ya bisa melihat kita sebagai role model yang baik gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan lebih tersalurkan dalam konteks prestasi yang lebih baik gitu. Gitu aja. Balapan liar boleh asal Di tempatnya. Ya, tempatnya gitu. Dan ada pembinaan dengan jalur prestasi yang baik. Karena itu potensi kan menurut saya. Ya sekarang kan seperti halnya kita melihat event-event dunia seperti MotoGP juga kan itu adalah event yang ditunggu gitu ya. ya selain itu kan nilai ekonominya juga besar kan, gitu kan, baik bagi pelakunya maupun buat negara bahkan kan gitu ya, kan gitu. Sebetulnya kan kita perspektifnya harus lebih luas gitu ya. Baik. Monggo nih, Bro. Kalau Jangan jawabannya sama aja, jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh. berat ini udah diambil semua. Dipotong ya. Oke, lanjut Bang, Bro. Menurut saya sih balapan liar dibilang bahaya ya. Bahaya karena mereka menerapkannya di jalan umum. Betul. Dimana jalan umum itu kan tidak hanya mereka. Ada motor biasa, ada mobil, dan yang mengerikannya sih mereka itu masih di bawah umur, dimana kematangan usia mereka tuh secara psikologis belum matang ya. Jadi kan kenapa kita buat SIM gitu 17 tahun ke atas, itu kan secara penelitian mereka sifat untuk berkendara itu sudah dewasa di atas 17 tahun. Tapi Bisa mereka mengendalikan emosi gitu juga ya. mengendalikan emosi. Kadang kan soalnya anak-anak muda ini pengen diakui, pengen kenceng, tapi mereka tanpa melihat adanya pengguna jalan yang lain. Kan bahaya kalau ada orang tua juga di jalan sedang pelan-pelan, mereka pengen kenceng-kencengan, temannya salip-salipan, jadi nggak saling terima. Nah itu yang bahaya sih. Boleh aja sih kalau balapan, cuman ya di tempatnya, ada arenanya gitu loh. Terus media juga harus mendukung gitu ya. Iya betul. Jangan dipaksakan medianya ya. Ya gitu sih kalau saya. Baik, makasih Bro. Luar biasa beda loh tadi, untung. Baik. Kalau untuk saya balapan liar itu memang sangat membahayakan pengendara lain. Iya. Karena mungkin ya kurangnya wadah tadi itu Mas, kurangnya fasilitas. Jadi mereka balapan liar di jalan. Mungkin pasti
pasti ada dari balapan liar itu, mereka itu adalah bibit-bibit memang yang mempunyai prestasi. Cuma berawal dari situ. Siapa yang tahu, mungkin pembalap internasional, mungkin mereka tuh berawal dari balapan liar. Betul. Siapa yang tahu Valentino Rossi dulu pakai bebek ya kan? Awal mulanya. Iya, Nah, benar. di kotanya dulu. Nah, Benar. Kita nggak tahu. nggak Nggak ada yang kita cerita itu, nggak tahu Nah, kita. Betul. karena dia difasilitasi, jadi dia terarah, terorganisir dengan baik. Jadi balapan liar itu dia jadikan sebuah prestasi. Nah, itu yang bagus. Oke, itu dari saya, Mas. Cukup ya? Cukup sekian dan terima kasih. Oke, Bang. Ini perwakilan dari pembalap liar gitu ya. Waduh. Oke, Bro, silakan. Oke, kalau dari saya kebetulan dulu saya juga suka seperti itu ya. Tapi ya karena saya sudah dewasa seperti ini, saya juga malah takut melihat balapan liar seperti yang di jalan-jalan raya itu, karena juga meresahkan sekali kan. Apalagi sekarang viral kan, pernah viral itu yang jumping di bandara, masuk ke media, itu apa ya, nggak malu. Selain masuk media, mereka juga masuk parit kan? Iya. Padahal itu motornya motor baru loh. Iya. Tapi medianya tidak mendukung untuk mereka kelihatannya. Iya. Terus juga membahayakan pengguna jalan lain. Mungkin mereka juga kayaknya belum tahu yang namanya safety reading. Oh iya. Nah, itu juga mereka kurang edukasi seperti itu. Jadi sehingga terjadi kecelakaan yang tidak kita ingini, terus mengganggu pengguna jalan lain. Jadi seperti itu. Baik. Luar biasa loh kalau Abang nih ngomongnya. Boleh tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kalau Abang nih menjelaskannya memang penuh dengan apa namanya tuh, ilmiah banget gitu ya. Kalau orang mau motivasi, kalau dia buat kami terharu. Biar beda sama yang lain. Iya. Baik. Pada intinya balapan liar itu ada pandangan sisi positifnya juga ada. Jadi tergantung sudut pandang dari teman-teman. Yang pasti kalau emang balapan liar itu difasilitasi dan didukung dan diarahkan, bisa menjadi hal yang positif buat daerah kita pribadi gitu Bang ya, pada intinya ya. Baik, saya bergeser dari pertanyaan kembali ke IMBI nih. Program dari IMBI sendiri nih ke depannya nih apa nih, boleh diceritain nih? Oke, kalau dari kegiatan IMBI untuk secara seluruh itu kita di tahun ini kebetulan di etapa buat anniversary IMBI yang ke-35. Untuk IMBI yang seluruh Indonesia kita lagi ada touring. Touring itu yang pertama, etapa pertama itu Jambi, kedua Makassar. Di bulan Agustus ini rencananya kita ke Balikpapan. Balikpapan, dan ditutup dengan etapa terakhir itu di Yogyakarta. Kita kemungkinan dari IMBI Palangkaraya akan support untuk melakukan riding touring ke Balikpapan, baru ke Yogyakarta. Itu untuk acara touring. Tapi kalau untuk acara ke depan, untuk charity kita tetap laksanakan untuk bantuan-bantuan sosial kepada teman-teman atau saudara-saudara kita. Mungkin dari Permade ada yang menambahkan? Itu ya, program kedepannya memang mempersiapkan untuk ulang tahun yang ke-35 sendiri IMBI di Kalteng gitu ya. Jadi Di ikut Indonesia. serta. Oh, di Indonesia. Oh, ini Indonesia ya. Wow, luar biasa. Baik. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih yang menurut saya harus dari teman-teman Bro juga harus ini. Harapan teman-teman nih, IMBI untuk IMBI sendiri atau untuk masyarakat yang ngelihat IMBI gitu. Ini apa nih kira-kira yang bisa diinin buat masyarakat? Harapannya kalau saya pribadi semoga IMBI tetap kompak, tetap sesuai jalurnya, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif, terus
menghapus paradigma bahwa motor-motor besar itu arogan di jalan. Nah, karena visi misi kita sebenarnya juga itu salah satunya, pengen IMBI terlihat tetap solid, kompak di jalan, sesuai aturan lalu lintas, tidak arogan. Saya pribadi sih lebih ke arah situ. Baik. Lanjut, Bang. Kalau harapan saya IMBI makin kompak. Terus untuk orang masyarakat di luar yang punya motor 500 cc ke atas, daripada di luar, lebih baik gabung bersama kita lakukan kegiatan-kegiatan positif sama-sama, daripada di luar takutnya malah melakukan hal-hal yang negatif, malah merusak citra IMBI juga. Pasti ada sangkut pautnya. Kalau orang sudah ngomong motor besar, pasti ada sangkut pautnya dengan IMBI sendiri. Itu Mas, kalau dari saya. Saya siap gabung, kelihatannya saya akan gabung motor saya beberapa buah jadi CC 500. Oke, lanjut Bang, lanjut dulu. Ya. Untuk tambahan, mudah-mudahan IMBI anggotanya jadi lebih banyak, terus bisa ketemu pengguna motor-motor yang berbagai macam merek itu, Berkumpul jadi satu lah. ya bisa berkumpul dengan rukun baik, supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan rame. Amin, Mungkin amin, seperti itu. amin. Oke, lanjut. Sudah. Amerika dulu. Ya seperti yang lain sih, kalau harapannya pasti makin kompak, semakin berjaya. Untuk masyarakat diharapkan sebagai IMBI bisa menjadi apa ya, sebagai organisasi yang bisa di apa ya? Profesional. Di mata masyarakat tuh bisa menjadi membantu apa ya, bermanfaat. edukasi Iya, bermanfaat. dalam berkendara yang pasti. Jadi maksudnya kita pengen jadi organisasi kendaraan yang taat lalu lintas lah. Pakai helm, pakai plat, pakai sen, jangan arogan. Itu yang pasti sih. Karena kita berkendara di jalan itu bukan kita sendiri yang bukan kita sendiri yang ada di jalan. Kita harus menghormati pengendara lain. Ya sih. Baik. Terima kasih. Ya. Abang, penutup nih harus luar biasa nih yang kalau penutup yang kelihatannya. Harapan saya sih secara internal IMBI, di internal IMBI memang alhamdulillah sekarang kami mempunyai teman-teman, terutama Pak Ketua yang sangat support kepada kami, terus juga sangat perhatian juga ya. Dan saya juga sempat pernah mengira bahwa IMBI atau motor-motor besar itu orang-orangnya juga termasuk arogan, ternyata tidak gitu. Orang-orangnya lucu-lucu kayak gini nih. Lucu-lucu beneran. Hatinya tuh lucu-lucu ya, Iya, kayak iya. Hello Kitty. Jadi tidak semuanya Iya, yang dipandangkan iya. orang itu benar gitu ya. Iya, betul. Salah semua itu. Salah, Iya, gitu. ya, baik. Jadi ya di IMBI itu ya kita betul-betul seperti saudara gitu ya, kompak gitu ya. Ya alhamdulillah, jadi kita menambah pertemanan juga, dan harapannya mungkin dalam perspektif yang sekarang ada ini bahwa motor besar itu arogan, dan yang paling fatal dengan persepsi motor besar itu IMBI. Nah ini yang harus kita putus gitu ya, paradigma yang arogannya itu. Jadi memang harapannya nanti mungkin program-program kerja IMBI juga lebih banyak menyentuh ke sosial masyarakat gitu ya. Karena saya pastikan paradigma arogan dari pengendara motor besar itu hanya oknum. Karena sudah jelas, sangat jelas bahwa kami di sini arahan dari Pak Ketua tetap kita harus safety riding, terus menjadi pelopor utama keselamatan berkendara juga gitu ya, mendukung program-program pemerintah gitu. Ya, itu aja. Baik. Mudah-mudahan tetap jaya. Ya. Tepuk tangan boleh kita semua, luar biasa loh ini. Baik. Itu dari teman-teman IMBI ya, luar biasa, untuk banyak pokoknya
Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat tentunya ya, bisa jadi contoh juga supaya tetap berkendara dengan aman gitu, tetap safety gitu ya. Terima kasih loh abang-abang sudah mau datang ke Dayak TV. Terima kasih. Nanti mampir lagi ya. Wah, luar biasa. Baik. Ya, saya bawa motor saya 4 nanti biar saingannya bisa cc-nya sama. Baik, itu mungkin dari saya Bostri, tetap di Obras. Obras, obrolan asik.